Bab 61. Hadiah misterius. Istrinya bahkan berinisiatif memberikan hadiah. Ini adalah pertama kalinya bagi Rocky. Dia sangatlah gembira, segera menyelesaikan makan malamnya, lalu berjalan masuk ke dalam kamar dengan tidak sabar. Dewi masuk ke dalam kamar terlebih dahulu. Ketika Rocky masuk, dia melihatnya telah mengenakan piyama tali dengan warna peach. Tubuh indah yang tidak terlihat begitu jelas, penampilan yang menawan, tidak bisa menahan untuk menelan ludah, di dalam hati sedikit ingin bertindak. Apakah dirinya telah membuat ayah mertua bahagia, jadi suasana hati istrinya baik, lalu ingin berkembang lebih jauh dengan dirinya. Rocky menahan kegembiraannya, berjalan ke samping kasur lalu bertanya, istriku, hadiah yang akan kamu berikan di sana. Dewi sepertinya tahu apa yang ingin dia tanyakan, jadi tidak menunggunya selesai bicara, dan langsung menunjuk ke meja. Rocky menoleh ke sana, lalu melihat ada sebuah kotak kecil di atas meja. Kotak itu penuh dengan tulisan bahasa Inggris, dan masih menggambar sepasang pria dan wanita barat yang saling berpelukan. Di dalam hatinya semakin terkejut. Bukankah ini obat yang meningkatkan minat pria di bagian itu? Tidak disangka, istri yang selama ini pemikirannya sangat tertutup, sebenarnya salah makan obat apa hari ini, bahkan berinisiatif memberikan ini pada dirinya. Suara Dewi terdengar dari belakang, kamu jangan salah sangka, kotak obat ini diberikan kepadaku secara pribadi oleh ayahku tadi, dia mengatakan kita telah menikah begitu lama, dan tidak memiliki bayi, jadi meminta tolong kepada teman yang membuka toko kebutuhan pria dan wanita, menghabiskan banyak uang untuk membeli ini, mengatakan untuk menyehatkan ginjalmu. Rocky mengambil kotak itu, lalu dengan langsung tercengang. Semua ini, ternyata karena si ayah mertua itu cemas. Tetapi bagaimana benda ini bisa menyehatkan ginjal, sangat jelas ayah mertua yang tidak mengerti bahasa Inggris sudah tertipu lagi. Dewi juga berkata dengan tidak senang, ayah takut melukai harga dirimu, jadi menyuruhku diam-diam memasukkannya ke dalam gelasmu, aku pikir benda ini juga tidak berguna, tetapi ini didapatkan ayah dengan susah payah, jadi aku tetap memberikannya padamu. Rocky semakin tak berdaya. Dewi tidak membiarkan dirinya menyentuh, dia seorang diri yang kesepian, apa gunanya mempunyai benda yang membantu kesenangan ini? Apakah menyuruhnya pergi mencari wanita di luar? Kegembiraan tadi berubah menjadi senyum pahit di wajah Rocky, dia menggelengkan kepala dengan tak berdaya, membuka laci lalu melemparkan kotak itu ke dalam, dengan pasrah mengambil selimut lalu meletakkan di lantai, bermaksud akan tidur. Tepat ketika dia sedang berbaring, di belakang badan tiba-tiba terdengar suara Dewi yang sedikit tidak alami. Surat undangan itu, terima kasih ya. Rocky tersenyum, kamu adalah istriku, aku membantu ayah mendapatkan surat undangan, itu tidak perlu berterima kasih. Tatapan mata Dewi sangat rumit, berkata dengan teragu-ragu, ayah terus mendesakku untuk punya bayi, dia sudah mendesakku 2 kali dalam minggu ini, bagaimana ini? Dewi tersenyum pahit di dalam hati. Bagaimana? Bayi bukan jatuh begitu saja, Dewi tidak membiarkannya, memiliki kontak jarak dekat, mungkinkah dia harus memaksanya? Dia mengangkat kepala dan berkata, kalau tidak, kamu beritahu ayah bahwa ginjalku tidak bagus. Lagi pula, dia selalu diberi makan penyehat ginjal setiap kali oleh ayah mertuanya, hal ini takutnya juga tidak bisa dijelaskan lagi. Dewi menggigit bibirnya, di dalam hati terlintas sedikit perasaan bersalah, lalu berkata dengan suara kecil, lebih baik aku yang menjelaskan kepada ayah, akhir-akhir ini aku terlalu sibuk di perusahaan, aku ingin mengutamakan karir terlebih dahulu, jadi tentang anak nantinya baru dibicarakan saja. Rocky berpikir di dalam hati, dia bahkan belum pernah menyentuh tangan Dewi, terkait kapan memiliki anak, takutnya juga adalah hal bertahun-tahun ke depan. Dalam sekejap mata sudah hari Jumat. Rocky baru berjalan masuk ke ruang tamu, Andrew sudah menunggu dengan tidak sabar, begitu melihatnya, dengan semangat langsung menyapanya. Rocky, ayo kita segera pergi, jangan sampai terlambat. Pavilion Treasure adalah sebuah asosiasi peninggalan budaya yang diorganisasikan sendiri oleh sekelompok penggemar barang peninggalan budaya di kota Gopo, basecamp berada di sebuah mansion di pinggiran kota yang indah. Presiden asosiasi memiliki latar belakang yang hebat, aku mendengar dia adalah seorang pengusaha besar real estate di dalam provinsi, tetapi dia menyukai barang peninggalan budaya,
jadi memimpin dan menginvestasi 200 miliar, lalu mengumpulkan sekelompok pengusaha yang mencintai peninggalan budaya juga, kemudian membentuk Pavilion Treasure. Karena ini adalah organisasi swasta, jadi acara pelelangan juga merupakan perkumpulan pribadi, dengan syarat kelas atas, dan juga tidak terbuka untuk umum. Orang yang ingin datang ke pelelangan untuk melihat barang berharga itu, sangatlah banyak sampai bisa mencakup beberapa truk, tetapi yang boleh masuk hanyalah beberapa ratus orang. Rocky dan Andrew telah tiba di depan gerbang mansion, dia turun dari mobil lalu mengangkat kepala memandang ke sekeliling. Pemandangan di sekitarnya sangat cantik dan tenang, memiliki kesan mewah, dan semua mobil yang terparkir di luar adalah mobil mewah, yang paling rendah adalah merek Porsche. Dapat dilihat identitas yang berpartisipasi, semuanya adalah bangsawan yang terkemuka. Dan Mercedes-Benz yang dinaiki Rocky, seperti burung pegar yang jatuh ke sarang burung phoenix, sangatlah menarik perhatian. Dia menyuruh ayah mertua turun dari mobil, lalu akan berjalan masuk ke dalam. Tepat pada saat ini, suara panggilan terkejut terdengar dari samping. "Rocky, bagaimana kamu juga berada di sini?" Rocky mengerutkan kening, mendongak lalu melihat ke sana, dia melihat Talitha dengan gaun merah berdiri di samping sebuah mobil Ferrari hitam. Gaun bahu terbuka yang berwarna merah, memperlihatkan sosok anggunnya, dia menggunakan bedak tipis, dengan rambut yang indah, berdiri di tengah kerumunan, keindahan yang sangat menarik perhatian seperti mutiara. Rocky mengenali mobil di sampingnya, adalah mobil penerima tamu bisnis Riewol Group, mengangguk kepala sedikit padanya, lalu berbalik badan dengan dingin dan memanggil ayah mertua. Mungkin, setelah Mike melarikan diri saat itu, dia menjelaskan kepada Talitha lagi, jadi amarahnya pasti sudah reda. Orang dengan ambisi berbeda tidak dapat bekerja sama, Rocky tidak memiliki waktu untuk menyapa Talitha, dia membawa ayah mertuanya lewat dari samping Talitha lalu melangkah besar berjalan masuk ke halaman mansion. Di belakangnya, raut wajah Talitha sedikit jelek. Dia berinisiatif menyapa Rocky, sudah menurunkan harga diri dan memberinya muka, tetapi tidak disangka, Rocky malah tidak menanggapinya. Tepat pada saat ini, Mike sudah selesai parkir mobil, kemudian turun dari mobil dan bertanya, "Talitha, kamu sedang berbicara dengan siapa?" "Aku melihat Rocky masuk ke dalam." "Rocky?" Raut wajah Mike langsung menjadi jelek, memandang ke pintu dengan menghina, orang berstatus rendah seperti dia, takutnya bahkan tidak memiliki syarat untuk masuk ke dalam pavilion, paling hanya ikut meramaikan di luar. Banyak orang yang ingin melihat barang antik di Pavilion Treasure, tetapi juga tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam pavilion, oleh karena itu, banyak penggemar barang antik juga akan datang kemari, bertukar pengalaman di dalam mansion, dan menunggu setelah pelelangan selesai, melihat barangnya sekilas dari para partisipan. Semua adalah penggemar barang antik, meskipun Pavilion Treasure membatasi mereka untuk masuk, tetapi tidak menghalangi mereka, dan masih menyediakan tempat dan minuman gratis untuk mereka, sehingga semua orang bisa berkomunikasi. Tatapan mata Talitha mendalam, aku menyapanya, tetapi dia malah mengabaikanku. Orang seperti dia, untuk apa kamu mempedulikannya? Mike langsung menjadi sangat marah, lalu menghibur, Rocky tidak layak untuk kamu menyapa secara inisiatif, dia sangat penakut, waktu itu tidak bersedia pergi menagih hutang dengan kita, pasti takut kamu akan menyalahkannya, jadi berjalan pergi dengan cepat, kamu tidak perlu marah dengan orang seperti itu. Penjelasan ini masuk akal, suasana hati Talitha langsung menjadi lega, berpikir dalam hati Mike lumayan bijaksana, lalu dia berkata dengan suara kecil, mungkin begitu. Waktu itu pergi menagih hutang dan menghadapi bahaya, Talitha semakin kecewa terhadap Rocky. Setidaknya Mike masih lumayan cerdik, mengemudi keluar dari pengepungan untuk mencari bantuan, tetapi Rocky, bahkan tidak memiliki keberanian untuk pergi menagih hutang. Ayo masuk, kata Talitha. Dia melupakan masalah tentang Rocky, lagi pula dalam acara kelas atas seperti ini, dengan status Rocky, itu tidak mungkin dapat memasuki Pavilion Treasure. Bab 62. Menantu lebih berkemampuan daripada putra. Saat berbicara, Rocky sudah masuk ke dalam mansion bersama dengan Andrew. Andrew sangatlah bersemangat, ini adalah pertama kalinya dia datang ke acara kelas atas seperti ini, terus-menerus melihat ke sekeliling, tetapi masih sedikit takut, memiliki tekanan yang besar.
Dan tepat pada saat ini, sebuah sosok orang tiba-tiba menghalangi jalan dan berkata dengan keras, "Andrew, mengapa kamu juga datang ke sini?" Andrew mendongak, setelah tertegun beberapa detik, dia tiba-tiba tertawa bangga. "Antonio, kamu mengatakan sampai segitu misteriusnya tempat ini, aku masih mengira akan begitu sulit untuk masuk, sekarang tampaknya lumayan mudah." Seorang pria tua kurus berusia sekitar 50 tahun menghalangi jalan. Dia adalah Antonio yang waktu itu memamerkan surat undangan, dan membuat Andrew sangatlah marah. Rocky juga pernah bertemunya beberapa kali, juga mengetahui mereka berdua selalu berkumpul untuk main catur. Kemampuan bermain catur sama-sama buruk, tetapi Antonio memiliki seorang putra pengusaha, jadi keluarganya kaya, sering pamer di depan Andrew, membuat Andrew beberapa kali pulang ke rumah dengan kesal. Tatapan mata Antonio heran, melihat Andrew dari atas ke bawah, lalu berkata dengan menertawakan, "Andrew, apakah kamu melihatku datang ke pelelangan, jadi kemari untuk meramaikan?" "Sungguh maaf, pelelangan bukanlah tempat yang bisa dimasuki sesuka hati, statusku tidak biasa, jadi kamu hanya bisa menunggu di luar saja, tunggu ketika acara selesai, aku akan membawanya keluar untuk kamu lihat sekilas." Jika ini adalah biasanya, Andrew pasti akan cukup marah seperti biasanya, tetapi sekarang dia berjalan ke depan secara inisiatif, lalu tertawa lebar dan menepuk pundak Antonio. "Pelelangan ini bukanlah apa-apa, jika aku ingin maka tinggal memasukinya, bukanlah hal yang sulit. Jika ingin masuk, itu membutuhkan surat undangan, keluarga Liu kalian tidak memenuhi syarat." "Tidak memenuhi syarat." Andrew mendengus berat, lalu mengeluarkan selembar surat berlapis emas dari tangannya, kemudian mengguncangnya dengan bangga di depan Antonio. "Kamu lihatlah, apa ini? Mengapa kamu memilikinya? Dari mana mendapatkannya?" Antonio tertegun sepenuhnya, menatapi surat undangan di tangan Andrew, tanpa mengedipkan mata untuk waktu yang lama. "Menantuku yang mendapatkannya." Andrew biasanya selalu emosi, sekarang dia memanfaatkan kesempatan, dengan segera pamer, "Aku hanya mengungkitnya sekali, sama sekali tidak ingin datang, tetapi menantuku berbakti, dalam sekejap mendapatkan 2 surat undangan. Lalu menemaniku datang kemari. Bagaimana mungkin, surat undangan Pavilion Treasure hanya diberikan kepada orang yang memiliki aset tertentu, selain itu paling banyak hanya 1 surat undangan. Menantumu tidak mungkin mendapatkan 2 surat undangan." Antonio sama sekali tidak mempercayainya, dia juga bukan tidak tahu kemampuan Rocky. Dia adalah menantu laki-laki yang dihidupi oleh wanita. "Andrew sangat bangga, dengan kemampuan putramu hanya bisa mendapatkan 1 surat, tetapi dengan kemampuan menantuku bisa mendapatkan 2 surat undangan." Selesai berbicara, dia berkata kepada Rocky, "Menantuku, tunjukkan kepada Paman Antonio." Rocky berdiri di samping, melihat kedua pria tua itu saling pamer satu sama lain. Awalnya berencana tidak mengatakan apapun. Tetapi dia panggil oleh ayah mertua, jadi dia harus mengeluarkan surat undangan, dan mengguncangnya sekilas di depan Antonio. Ini. Antonio mengusap matanya, dalam hatinya kesal dan marah. Putranya bekerja keras, dan hanya bisa mendapatkan 1 surat undangan, tetapi Andrew bukan hanya mendapatkannya, tetapi juga mendapatkan 2 surat undangan sekaligus. Rasa keunggulannya hilang dalam sekejap, dalam hatinya sangatlah kecewa. Andrew berkata dengan bangga, "Putramu memiliki kemampuan, menantuku lebih memiliki kepandaian, sangat mudah untuk mendapatkan beberapa surat undangan. Jika kamu katakan lebih awal, menantuku bisa mendapatkan 1 lagi untukmu, kamu juga tidak perlu datang sendirian kemari." Dia sengaja pamer, membuat Antonio sangatlah kesal, tetapi dia tidak menemukan kata-kata untuk membantah. Dia memiliki surat undangan di tangannya, dan juga masih ada 2, sedangkan dirinya hanya memiliki 1, dilampaui oleh Andrew secara langsung. "Ayo masuk." Andrew melampiaskan semua dendamnya, kemudian langsung berjalan menuju pintu masuk pavilion. Rocky mengangguk kepada Antonio dengan canggung, lalu dengan cepat mengikutinya. Sungguh mengesalkan. Apa hebatnya itu? Antonio mengepalkan tinju dengan erat karena marah, lalu melangkah besar untuk mengejarnya. Tidak disangka begitu sampai di depan pintu, malah dihentikan oleh kedua penjaga pintu. "Maaf, Anda tidak boleh masuk." Antonio tertegun, lalu mengeluarkan surat undangan dengan marah.
Penjaga pintu sangatlah sopan, berkata sambil tersenyum, "Tuan, Anda adalah surat undangan dari tamu biasa, silakan melewati jalur masuk bagian sana." Antonio Sangtalah marah, menunjuk Andrew dan Rocky yang di depan, dan berkata, "Lalu mengapa mereka boleh masuk?" Penjaga pintu tetap tersenyum, tetapi di dalam mata melintas sedikit penghinaan. Surat undangan mereka adalah surat VIP, di sini adalah jalur masuk VIP, tentu saja mereka boleh masuk. Apa? Antonio tertegun selama beberapa detik, menggertakkan gigi dan menatapi punggung belakang Andrew, dia semakin kesal. Andrew mendengar suara di belakang, menoleh lalu melihat wajah Antonio yang marah, di dalam hatinya sangatlah senang, lalu berkata dengan keras secara sengaja, "Antonio, kami masuk terlebih dahulu, kamu pergi ke jalur masuk tamu biasa dan mengantrilah secara perlahan." Setelah selesai bicara, masih sengaja menghela nafas dengan keras, "Antonio, jika kamu mengatakan lebih awal bahwa surat undangan di tanganmu adalah tamu biasa, aku akan meminta menantuku untuk mendapatkan sebuah surat VIP untukmu, dan kamu juga tidak perlu membuang waktu. Aku suka mengantri, jadi bukan urusanmu." Antonio sangatlah marah, berjalan ke jalur masuk sebelah dengan marah. Melihat Antonio sangat marah sampai seluruh tubuh gemetar, Andrew tertawa lebar, dia akhirnya sudah melampiaskan dendam hari ini, biasanya dia menerima amarah yang banyak, hari ini telah melampiaskan keluar semuanya. Dia menepuk pundak Rocky dengan kuat, lalu memuji, "Menantu baik." Pertarungan kedua pria tua ini, Rocky hanya bisa tertawa canggung, lalu berkata, "Ayah, ayo masuk, sudah akan dimulai." Begitu mereka berdua memasuki aula, jalur masuk VIP datang beberapa orang lagi. Talita menyerahkan surat undangan kepada penjaga pintu, mendongak lalu melihat ke arah Rocky menghilang, lalu berkata dengan heran, "Aku sepertinya melihat Rocky." Tadi dia melihat sosok familiar dengan samar, tampak seperti Rocky, apakah dia sudah masuk? Mike mendongak dan melihat, lalu berkata sambil tersenyum, "Talita, kamu pasti salah melihatnya. Dengan status Rocky, dia tidak bisa masuk sama sekali, bahkan jika dia mendapatkan surat undangan, juga tidak mungkin akan muncul di jalur masuk VIP." Selesai berbicara, dia tersenyum kepada orang di sampingnya, lalu berkata, "Jangankan Rocky tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan surat undangan VIP, kita bisa mendapatkannya kali ini, juga berkat bantuan Kak Rudy." Yang berdiri di sampingnya adalah seorang pemuda tinggi dan kurus. Mendengar ini dia tersenyum lalu berkata, "Mulai sekarang, kita adalah satu keluarga, jangan terlalu sungkan." Talita juga mengangguk dengan berterima kasih kepada pemuda tersebut. Rudy adalah anak dari keluarga Wang, dari segi generasi adalah kakak sepupunya Fresco, statusnya di keluarga Wang, bahkan lebih tinggi dari Fresco. Keluarga Liu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan surat undangan, dan Mike juga bermasalah dengan Fresco waktu itu, jadi dia mencari kakak sepupunya alias Rudy, lalu memintanya untuk membantu. Ayah Rudy kebetulan memiliki hubungan bisnis dengan Presiden Pavilion Treasure, jadi menggunakan hubungan pribadi untuk membantu mendapatkan surat undangan VIP. Talita juga sangat senang, ini juga menunjukkan bahwa keluarga Liu memang memiliki kedudukan di kota Gopo, koneksi jaringan juga sangat luas, dan potensi masa depan tidak terbatas. Keluarga Meng melakukan investasi di keluarga Liu, memang benar tidak salah menilai. "Ayo, kita masuk." Mike berkata kepada mereka berdua dengan antusias. Karena masalah perjamuan Talita, sekarang Fresco terhadapnya sangatlah acuh tak acuh, untungnya dia berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan Rudy, jadi masih tetap menjaga hubungan dengan keluarga Wang. Beberapa orang berjalan masuk ke jalur, begitu berbelok, Mike langsung mengerutkan kening, ekspresinya terkejut. Orang di depan, ternyata adalah Rocky. Selain itu, bahkan masih ada Andrew. Talita juga tertegun, lalu berseru, "Mereka sungguh sudah masuk." Ada keraguan dalam nada bicaranya. Bab 63. Dia bukanlah anggota keluarga Liu. Bukan hanya dia, bahkan Rudy juga terkejut sampai mengangkat alisnya, merasa tidak menyangka. Dirinya mendapatkan 3 surat undangan karena waktu itu dia membual di hadapan Mike, dan dia tidak ingin kehilangan muka jadi meminta tolong kepada ayahnya. Ayahnya berusaha sekuat tenaga, menggunakan hubungan pribadi dan masih memohon dengan suara merendah kepada presiden asosiasi baru bisa mendapatkan 3 surat undangan.
Tetapi apa status Rocky, dia bahkan bisa masuk. Sebelum Rudy tidak senang, Mike sudah melangkah maju dengan marah, lalu berteriak, "Rocky, bagaimana kalian bisa masuk sesuka hati? Apakah tahu ini tempat apa?" Andrew saat ini kebetulan sedang di kamar mandi, tidak berjumpa langsung dengan mereka bertiga. Tetapi Rocky menunggu di luar, mendengar suara bebek jantan ini, berbalik dan melihat, dia langsung merasa tidak senang. Dia berkata dengan dingin, "Tempat apa ini, apakah kamu tidak tahu?" Mike tersedak sebentar, malu lalu menjadi marah, dan berkata, "Maksudku, dari mana kamu memiliki syarat untuk masuk ke sini?" Sikap mempertanyakan yang angkuh ini, membuat Rocky sangatlah tidak senang, kalau bukan Andrew sedang di kamar mandi, dia juga tidak akan menunggu di sini, dan bertemu dengan orang yang menjijikan ini. Rocky berkata dengan dingin, "Karena aku bisa masuk, maka tentu saja memenuhi syarat." Sikap cuek ini, membuat Mike semakin tidak senang. Di dalam matanya, Rocky adalah sampah yang penakut, dia sama sekali tidak memiliki kedudukan di keluarga Liu, adalah orang berstatus rendah. Tetapi sekarang, Rocky berkedudukan sejajar dengannya, ini membuat Mike merasa sangat terhina. Seorang berstatus rendah yang dihidupi istri, mengapa bisa berdiri berdampingan dengannya di sini? Mike menatap tajam ke arah Rocky, menunjuk ke hidungnya lalu berkata, "Aku peringatkan, kamu hanyalah menantu yang menikah masuk di keluarga Liu kami, jangan sembarangan mengatasnamakan keluarga Liu untuk membohongi orang. Kamu jelaskan kepadaku, apakah kamu meminjam nama keluarga Liu, baru bisa masuk ke acara pelelangan? Apakah keluarga Liu memenuhi syarat untuk masuk ke pelelangan?" Rocky berbicara dengan dingin, sama sekali tidak ingin melihat Mike lagi, dia merasa sangatlah konyol. Keluarga Liu yang kecil, bahkan tidak masuk ke peringkat di kota Gopo, sama sekali bukanlah keluarga besar. Mendengar apa yang dikatakan Rocky, wajah Mike langsung menjadi merah, seolah-olah wajahnya ditampar, dalam hatinya sangatlah berapi-api, karena apa yang dikatakan Rocky sepenuhnya benar, keluarga Liu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk masuk. Mike berkata dengan marah, "Kalau begitu kamu jelaskan padaku, bagaimana kamu bisa masuk? Kamu jangan memberitahuku, kamu mencari orang seperti Tuan Clive untuk mendapatkan surat undangan." Dia sama sekali tidak percaya, Rocky bisa masuk melalui cara normal. Beberapa orang yang dikenal Rocky, termasuk Aslan, meskipun beberapa orang ini memiliki kekuasaan, tetapi menurut Mike, mereka hanyalah segerombolan orang yang tak terorganisir, semua adalah orang yang tidak layak diungkit. Pada saat ini, Rocky tidak ingin berbicara lebih banyak dengan Mike lagi, jadi berkata dengan dingin, "Itu bukan urusanmu." Selesai berbicara, dia berbalik badan untuk pergi. "Berhenti." Mike melangkah maju, sengaja menghalangi jalannya, lalu menatap dengan provokasi, "Masih ingin lari, kamu sudah panik, bukan? Kamu mengatasnamakan keluarga Liu untuk membohongi orang, menggunakan cara yang tidak tahu malu untuk masuk ke sini. Acara kelas atas seperti ini, kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk masuk. Tunjukkan surat undanganmu kepadaku." Rocky juga sudah marah, meskipun dia mengutamakan situasi secara keseluruhan, terus mentoleransinya, tetapi juga tidak mungkin membiarkan pihak lain terus memprovokasinya. Dia berkata dengan dingin, "Kamu tidak layak. Awas." Mike mengerutkan kening, sebuah amarah mengalir ke atas kepalanya. Di dalam matanya, Rocky selalu adalah sampah yang penakut, sekarang bahkan berani menyuruhnya awas. Mike langsung meraih lengan Rocky, dan berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak mengatakannya dengan jelas hari ini, maka jangan harap bisa pergi." Tangannya sangat cepat, tetapi Rocky dapat menghindarinya, lalu melawan balik, mengaitkan pergelangan tangan Mike, dia sedikit gemetar. Mike langsung merasakan hantaman kekuatan yang besar, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah, di dalam hatinya marah dan juga terkejut. Kekuatan tangan orang ini lumayan kuat. Melihat kedua orang mulai bertarung, Rudy yang di samping dengan terburu-buru melangkah maju, lalu berkata, "Mike, bicaralah baik-baik. Pelelangan ini memiliki aturannya sendiri, tidak perlu kamu memperhitungkan dengan orang seperti ini." Mike berkata dengan marah, "Membiarkan orang tidak berstatus masuk, aku merasa terhina untuk menyatu dengannya." Rudy berkata sambil tersenyum, "Paviliun Treasure memiliki peraturan, aku sudah memanggil penjaga keamanan,
jika dia tidak memenuhi syarat, penjaga keamanan pasti akan mengusirnya keluar. Kak Rudy memang berpikir dengan bijaksana. Amarah Mike berubah menjadi kegembiraan, menatap Rocky dengan arogan, lalu tersenyum dingin di wajahnya. Jika Rocky terselidiki oleh Paviliun Tracer masuk melalui cara yang tidak normal, maka akan masuk dalam daftar hitam Paviliun Tracer, dan tidak bisa masuk ke tempat ini lagi seumur hidup. Segera, kedua penjaga keamanan bergegas kemari, mengikuti belakang seorang pria paruh baya yang mengenakan jas dan sepatu kulit. Aura pria paruh baya ini tidak biasa, mengamati beberapa orang sekilas, lalu berkata kepada Rudy sambil tersenyum, "Tuan Rudy, ada terjadi masalah apa ya?" "Manajer, periksa surat undangannya." Rudy mengulurkan jari lalu menunjuk ke Rocky, dan berkata dengan dingin, "Temanku curiga dia tidak memenuhi syarat untuk masuk, dan surat undangan yang dia pegang bukanlah miliknya sendiri. Demi privasi tamu, setiap surat undangan tidak mencantumkan nama tamu, hanya serangkaian kata sandi. Memasukkan kata sandi ke dalam aplikasi di ponsel, sudah bisa mengecek nama peserta." Ayah Rudy memiliki hubungan bisnis dengan Paviliun Tracer, jadi manajer sangat akrab dengan Rudy, jadi dia segera berbalik dan mengamati Rocky, lalu berkata dengan tersenyum sopan, "Tolong tunjukkan surat undangan Anda, aku akan memeriksanya sebentar." Meskipun sikapnya sopan, tetapi tatapan matanya terkandung sedikit penghinaan. Karena Rocky mengenakan pakaian biasa, dilihat dari penampilan luarnya, tidak terlihat seperti tamu VIP yang bisa masuk ke Paviliun Tracer. Rocky berkata dengan dingin, "Tidak perlu, jika aku bisa masuk, maka secara alami aku memenuhi syarat." Mike mencibir di samping, "Jika orang sepertimu memenuhi syarat, maka bukankah aku adalah tamu VVIP?" Dari awal sampai akhir, dia memiliki perasaan unggul di depan Rocky, merasa dirinya lebih unggul darinya. Manajer batuk kering, lalu mengubah perkataannya, "Mohon tanya, Anda berasal dari keluarga mana yang ada di kota Gopo?" Rocky masih belum sempat berbicara, Mike langsung berkata terlebih dahulu, "Dia adalah anggota keluarga Liu kami, tetapi hanyalah seorang menantu yang menikah masuk, sebenarnya tidak layak menjadi anggota keluarga Liu." Menantu yang menikah masuk, keempat kata ini, membuat manajer sudah dapat menebaknya. Jika adalah orang yang berstatus di kota Gopo, bagaimana mungkin menjadi menantu yang menikah masuk? Ekspresi Rocky tampak tenang, dan berkata, "Aku hanyalah orang biasa, juga tidak memiliki keluarga, bahkan jika ada juga bukan berada di kota Gopo." Dia selalu menolak keluarga Lin di dalam hatinya, sama sekali tidak bersedia menganggap dirinya bagian dari keluarga Lin. Tetapi perkataan ini di telinga manajer, menjadi bermakna lain. Senyuman di wajah manajer berangsur-angsur menjadi dingin, memandangnya lalu bertanya, "Bagaimana kamu bisa masuk?" Menghadapi pemeriksaan sekelompok orang ini, di dalam hati Rocky sudah tidak sabar lagi, dia juga merasa kecewa dengan Paviliun Tracer yang membagi para tamu menjadi beberapa kelas. Dia berkata dengan dingin, "Tentu saja berjalan masuk." Manajer sudah menduga dari awal bahwa Rocky berstatus rendah, tanpa sadar berdiri di sisi Rudy, lalu berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak mengikuti aturan, serahkan surat undangannya, maka aku akan mengusirmu keluar." Selesai berbicara, dia melambaikan tangan. Kedua penjaga keamanan segera merespon, mengepung sambil memandang Rocky dengan ganas. Raut wajah Rocky menjadi dingin, mengeluarkan surat berlapis emas dari tangannya, lalu melemparkannya ke wajah manajer dengan tidak sopan. Tidak disangka manajer Pavilion Tracer begitu tinggi hati. "Kamu lihatlah dengan jelas, apakah aku memenuhi syarat." Manajer menangkapnya dengan cepat, ekspresinya sangatlah tidak senang, dia memeriksa kata sandi di telepon dengan marah, tetapi pandangan matanya tiba-tiba menjadi terkejut. Dalam informasi tamu di aplikasi ponsel, ternyata ada nama Rocky, selain itu juga adalah salah satu tamu VIP teratas.